hadirlah di tengah kami semuanya, sebab kehadiran-Mu lah yang membawa jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami semuanya. Hadirat-Mu memenuhi hamba-Mu juga Tuhan. Urapan-Mu, sebab tanpa Engkau hamba-Mu tidak ada apa-apa. Berfirman-Lah ya Tuhan, segala gangguan iblis apapun kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Tentunya saya bisa berdiri di sini. Terima kasih kepada Pak Gembala dan staf-stafnya. Tadi malam menelpon ya. Saya membagikan berkat pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mencintai Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 4. Kitab Yakobus pasal 4. Satu ayat saja kita baca. Yakobus 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan tidak ingin kita sebagai orang-orang percaya bersahabat dengan dunia. Ya, artinya tentunya bukan berarti kita tidak boleh lagi beraktivitas dalam hal-hal jasmani di dunia ini, tapi dalam arti bersahabat dengan dunia yaitu segala keinginan-keinginan dunia. Alkitab berkata bahwa keinginan dunia itu, apakah dunia itu? Itulah pertama keinginan daging, kedua keinginan mata, ya, ketiga keangkuhan hidup. Jadi hal-hal inilah yang tentunya kita berjuang di dalam Tuhan untuk meninggalkannya, ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebab godaan-godaan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, inilah yang menghambat dan membawa banyak orang meninggalkan Tuhan. Akhirnya menjadi tawar hati, akhirnya menjadi lemah, dan akhirnya tidak cinta Tuhan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang selama kita hidup di dunia ini, selama kita menjalani hidup di dunia ini, kita tidak pernah akan berhenti menghadapi pergumulan, perjuangan, dan peperangan melawan dosa, ya. Peperangan melawan dosa itulah realitas yang sedang kita lihat di sekitar kita. Pengaruh-pengaruh dunia, ya, keinginan-keinginan dosa itu begitu kuat hari-hari ini. Begitu kuat hari-hari ini, saudara-saudara, ya. Tentunya ini menjadi suatu pergumulan kita semuanya, bukan cuma orang-orang percaya
berjemaat, tetapi sampai kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Bahwa kita sedang berjuang, berperang, bergumul untuk bagaimana supaya kita mampu hidup kudus dan hidup benar di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tetapi di sisi lain, ya, di sisi lain, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, dituntut untuk menunjukkan, ya, dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, ya, dengan dunia. Sekali lagi, kita sebagai orang percaya dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan dunia dan memberikan teladan kesalehan hidup. Jadi artinya bahwa kalau dunia suka menipu, ya kita harus tunjukkan kehidupan yang berbeda. Amin. Kalau dunia terbiasa tipu-tipu, berbohong, ya, tidak melakukan yang benar, kita sebagai orang percaya harus mampu menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan dunia. Ya. Kalau dunia terbiasa berselingkuh, ya, bagi mereka anggap itu berbiasa, atau kalau dunia menganggap hamil di luar nikah itu biasa-biasa aja. Tetapi orang-orang percaya dituntut untuk menampilkan, untuk menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, ya, yaitu dengan memberikan teladan kesalehan hidup, hidup suci, hidup benar, ya. Nah, ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Ya, kita bisa menemukan di Alkitab orang-orang yang mampu mempertahankan eksistensinya sebagai orang percaya. Ya, contohnya umpamanya Yusuf, ya. Yusuf, dia hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Dia hidup di tengah-tengah dunia yang bobrok, ya. Di Mesir ketika dia dibuang oleh dan dibeli oleh Potifar, ya, karena dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual, ya, dan sampai di Mesir. Saudara-saudara tinggal di rumah Potifar. Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia, ya. Tetapi ada godaan dunia yang kuat sekali, yaitu istri. Ada godaan keinginan daging, ya, yaitu istri Potifar coba meraih, menggoda dia untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi Yusuf mampu menunjukkan kualitas hidup rohani. Dia mampu menunjukkan kualitas hidup rohani yang berbeda dengan dunia. Amin. Dia tidak hidup seperti dunia. Dia hidup berpenampilan yang berbeda. Dia berada di tengah-tengah dunia yang jahat, tetapi dia tidak terpengaruh, ya. Dia tidak terbawa arus dunia, ya. Dia benar-benar berdiri teguh dan mampu berkata tidak kepada dosa, ya. Nah, inilah saudara-saudara yang Tuhan, umat-umat Tuhan yang semacam ini yang Tuhan sementara cari, yang Tuhan akan angkat, yang Tuhan akan berkati, seperti Yusuf. Kalau Yusuf akhirnya jatuh ketika dia terpengaruh dengan dunia, dengan keinginan daging,
maka tidak ada kisah Yusuf menjadi seorang perdana menteri, ya. Tidak ada kisah bahwa Yusuf menjadi seorang kedua di Mesir. Tidak ada. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa rencana Tuhan dalam diri kita semuanya itu luar biasa. Amin. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah, saudara-saudara, supaya kita menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Kita diberkati Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu hanya bisa terrealisasi, hanya bisa tergenapi apabila kita ini, ya, benar-benar mampu menunjukkan kualitas rohani, kualitas hidup yang berbeda dengan dunia ini. Artinya kita mampu hidup kudus, tidak terbawa arus dunia. Memang fakta saudara membuktikan bahwa dunia ini sedang tenggelam dalam lumpur dosa. Kita sedang hidup di dalamnya, ya. Dunia ini sedang tenggelam dalam lumpur dosa. Sehingga kita melihat kebobrokan moral dan berbagai jenis kejahatan semakin menjadi-jadi. Soal LGBT itu marak di mana-mana, ya. Perselingkuhan, persinahan, seks di luar nikah, kebencian, pembunuhan, begitu mudah menghilangkan nyawa orang lain, perceraian, penipuan, kebohongan, dan macam-macam. Kita melihat di sekitar kita dosa, berbagai jenis kejahatan semakin banyak, semakin menjadi-jadi, kebobrokan moral semakin luar biasa. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia semacam itu, saudara-saudara, ya. Tetapi sebagai orang percaya, kalau benar saudara anak Tuhan dan orang-orang percaya pada Tuhan, kita harus melawan arus. Kita harus tampil beda. Amin. Kalau dunia menipu-nipu dan saudara penipu-penipu, saudara juga menipu, saudara menjadi musuhnya Tuhan, ya. Sebab Alkitab yang kita baca tadi berkata bahwa, hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kalau kita sudah jadi orang percaya, anak Tuhan, tetapi kita hidup sama dengan dunia, kita tidak mampu menunjukkan kualitas hidup, kualitas rohani yang berbeda dengan dunia, kita tidak mampu menunjukkan kesalehan hidup yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib melalui di dalam hidup kita, maka kita sama saja dengan dunia. Kalau dunia penipu, kita juga penipu, ya sama aja. Kalau dunia berzina dan kita berzina juga, kalau dunia penuh kebencian dan kita juga benci, ya. Kalau dunia melakukan hal-hal yang tidak benar dan kita juga sama seperti itu, maka kita sedang hidup menurut keinginan dunia. Dan orang-orang yang menuruti keinginan dunia adalah bermusuhan dengan Tuhan. Jadi menjadi musuhnya Tuhan. Kalau sudah jadi musuh, bahaya. Jangan harap doa-doa kita dijawab Tuhan. Amin. Jangan harap kita diberkati oleh Tuhan. Gak bisa. Musuh mana ada musuh mau menolong kita. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, itulah realitasnya keadaan dunia ini. Ya.
di mana kebobrokan moral semakin menjadi-jadi, ya, dan berbagai jenis kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, saudara, ya. Orang melakukan dosa tidak sembunyi-sembunyi lagi di muka umum. Mereka bisa melakukan hal yang tidak benar. Mudah sekali kita jatuh dosa melalui smartphone kita, HP kita, ya kan? Betul. Ini daya tarik dan kekuatan kuasa-kuasa jahat lewat HP kita ini luar biasa, ya. Artinya kalau kita salah atau kita tidak bijak mau menonton apa, amin, semuanya menampilkan hal-hal. Kalau kita nonton, kita melihat HP kita, lihat YouTube, lihat apa, semua media sosial, semuanya sekarang sedang mengkampanyekan, menampilkan hal-hal yang berbau hawa nafsu dunia. Dan mudah sekali kita ini tercemar, mudah sekali kita ini hidup dalam kenajisan. Saudara boleh berdoa, boleh masuk gereja, tapi pikiran saudara penuh dengan hawa nafsu dunia. Saudara-saudara yang dikasihi. Jadi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, semakin merajalela dengan berbagai kebobrokan dan kejahatan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentunya dituntut untuk hidup benar. Harus tampil beda, ya. Bahkan sebagai orang percaya, ya, harus mampu melawan arus dunia, ya. Kita harus tampil beda bahwa kita ini anak Tuhan, ya. Jangan kita hanya rohani di gereja, jangan kita hanya kelihatan kudus di gereja, tapi setelah di rumah, dalam pergaulan kita ini orang duniawi, ya kan? Sebab sama saja cara hidup kita dengan dunia. Dunia tidak melihat Yesus dalam diri kita. Nah, ini yang Tuhan inginkan, saudara, ya, yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari, ya. Sebab kita tahu bahwa dunia ini sedang dibawa kuasa gelap. Alkitab berkata, dunia ini sedang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa jahat yang tidak kelihatan, ya. Dan kuasa-kuasa jahat itu sedang bekerja dalam berbagai bidang kehidupan. Dia sedang bekerja di dalam roh jahat, itu sedang bekerja melalui media sosial juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya tentunya tidak larang, saudara, saya juga ada HP, ya. Oleh sebab itu saudara bijak, harus di dalam Roh Kudus. Mana yang harus saya tonton dan mana yang tidak. Jadi sekali lagi saya mau berkata kepada kita semuanya, kita sedang hidup di tengah dunia yang jahat. Tapi meskipun demikian, bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadi garam dan terang dunia. Jadi di tengah-tengah kegelapan itu, mungkin di tengah keluarga saudara, pergaulan saudara, ya, ketika keluar dari gereja, sedang dalam pergaulan saudara, pekerjaan saudara, di mana saja engkau berada, di tengah-tengah kegelapan tersebut, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Yang melalui apa? Yang melalui cara hidup kita, ya, perbuatan kita, kata-kata kita. Kita harus tampilkan, bahwa kita harus nyatakan kepada dunia. Kita harus mampu melawan arus dunia ini dengan cara penampilan yang berbeda, ya. Arus dunia ini begitu
kuat saudara-saudara, tetapi kita harus mampu hidup menjadi terang dan garam dunia. Itu melalui cara hidup kita, melalui cara berkata kita. Jangan teman-teman kita sedang gurau yang porno-porno, oh kita ikut ketawa-ketawa. Wah, saudara-saudara, kita ikut terlibat di dalamnya. Jangan ada orang yang suka menipu, kita ikut juga terlibat, bergaul dengan mereka dan mengikuti perbuatan-perbuatan dunia ini. Tuhan ingin kita hidup kudus melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, melalui tingkah laku kita, melalui penampilan kita, cara hidup kita, biar dunia bisa melihat ada Yesus di hati saudara. Amin. Engkau harus berbeda dengan dunia. Kalau engkau ingin berkenan kepada Tuhan, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, kalau engkau ingin diangkat oleh Tuhan, engkau harus mampu hidup berbeda dengan dunia ini. Apapun situasinya, saudara-saudara, kita harus tetap hidup di jalan Tuhan. Amin. Seperti Yusuf, seperti Daniel, ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah contoh orang-orang manusia biasa yang mampu mempertahankan eksistensi mereka sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yang mampu mempertahankan keberadaan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Sungguh pun digoda, sungguh pun ada tantangan hidup yang mereka harus hadapi. Sebab Nebukadnezar berkata, waktu Nebukadnezar membangun patung yang besar, maka dimaklumkan, disiarkan di seluruh kerajaan Babel, supaya ketika mendengar bunyi-bunyian musik, alat-alat musik yang dikumandangkan, maka seluruh yang hadir dan dimanapun mereka berada harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudara pernah baca itu di kitab Daniel, ya. Tetapi sangat mengherankan, ketika semuanya sujud menyembah patung itu, ketika mendengarkan bunyi-bunyian, ada 3 orang tetap berdiri. Dan seluruh mata memandang mereka dan berkata, berani benar ya dia, mau mati ya, berani sekali dia. Mereka, siapakah mereka? Sadrak, Mesak, dan lalu dilaporlah kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar marah, murka. Dan dia berkata sekali lagi, jika kamu mendengar bunyi, kamu harus sujud menyembah patung yang kubangun. Jika tidak, kamu akan kulempar di dapur api yang dipanaskan berapa kali? Baru sekolah minggu berapa kali? 7 kali lipat, saudara. Dan akhirnya mereka tidak menyembah batu itu. Amin. Mereka tetap mempertahankan kekudusan, mereka tetap mempertahankan eksistensi mereka di hadapan Tuhan, bahwa mereka hanya mau menyembah Allah, mereka hanya mau menyembah Yesus, dan mereka tidak mau menyembah dunia ini, tidak mau menyembah manusia, tidak mau menyembah patung buatan manusia. Dan raja marah. Raja tanya, kenapa kamu tidak mau mengikuti perintah yang saya sampaikan? Lalu mereka jawab, percuma saja ya raja.
tidak akan menyembah batu. Jika Allah yang kami sembah, kata mereka, Allah di surga yang kami sembah, Dia pasti akan menolong kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi jika tidak, ini yang luar biasa. Sungguh pun Tuhan tidak tolong kami. Dengar ya Raja, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung itu. Luar biasa. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara. Dalam situasi apapun, kita tetap hidup di jalannya Tuhan. Kita tetap menyenangkan Tuhan. Sebab hari-hari ini terlalu banyak orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang suka kompromi dengan dosa. Oh, yang penting bapak itu senang, yang penting bos itu senang. Padahal perintah untuk melakukan yang tidak benar, ya? Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan inginkan kepada kita semua, ya? Harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Ada juga di Alkitab seorang raja yang sangat terkenal, itu namanya Raja Hizkia. Hizkia ini adalah seorang raja yang hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, di tengah-tengah kerajaannya yang berdosa. Sebab ayahnya Ahaz, ayahnya Raja Hizkia, Ahaz seorang pendosa, seorang penyembah berhala, seorang pemberontak. Tapi syukur dia melahirkan seorang anak yang cinta Tuhan. Di tengah-tengah kejahatan Israel pada waktu itu, Yehuda pada waktu itu, Raja Ahaz berpenampilan yang lain. Raja Ahaz tidak berkompromi dengan dosa. Bahkan semua tubuh-tubuh penyembah berhala yang dibangun oleh ayahnya dihancurkannya semuanya, dibakarnya semuanya, saudara. Yang mampu hidup kudus di tengah-tengah dunia yang berdosa, di tengah-tengah lingkungan yang berdosa. Apakah dia mampu? Ya, dia mampu. Karena dia berharap kepada Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia mengandalkan Roh Kudus hidup di dalam dirinya. Amin. Raja Ahaz, raja maksudnya Hizkia. Bulan November lalu, oleh anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan Tuhan ke Israel. November lalu, ya, November, ya. Luar biasa. Itu bonus dari Tuhan. Saya cuma bawa badan aja, ya. Semua ditanggung. Kenapa? Karena saya setia dan mencintai Tuhan. Amin. Semua ditanggung. $2.850 saya hitung-hitung sudah dengan tiket pulang pergi Jakarta itu sekitar 45 juta. Saya mau ambil mana 45 juta, tapi semua ditanggung. Saya cuma bawa 300.000. Pulang bawa 7 juta. Kayak cerita ini luar biasa. Haleluya. Kalau kita cinta Tuhan, amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, Yesus itu ada, amin. Tuhan itu kita nyata, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, saya sempat pergi di suatu tempat di Israel sana, yaitu namanya Hizkia Tunnel. Itu terowongan Hizkia, terowongan yang dibangun Hizkia 5.000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Itu ada, kalau pergi surat Israel, situ ada tertulis di gunung di atasnya City of David, kota Daud. Di bawahnya mata air Gihon. Nah,
Karena sudah dibangun ribuan tahun yang lalu, kami harus masuk terowongan itu. Kami harus masuk di bawah tanah, 10 meter di bawah tanah, baru dapat terowongan itu. Ya. Tapi sudah dibuat oleh bangsa Israel supaya aman masuk. Ya. Terowongan itu masih ada, saudara-saudara. Ya. Kami masuk di terowongan itu, airnya dingin sekali dan tembus di mata air, tembus di kolam Siloam. Hampir 1 jam kami mengikuti itu. Itu dibangun oleh Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia terkenal sekali. Raja Hizkia dihormati sampai hari ini di Israel. Selain Raja Daud, Salomo, salah satu Raja Hizkia. Karena Raja Hizkia membangun sesuatu yang berguna dari turun-temurun sampai hari ini, yaitu terowongan air. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa dia diingat sampai hari ini? Karena dia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai anak Tuhan di tengah-tengah keberdosaan dunia. Amin. Dia mampu hidup kudus, dia mampu setia kepada Tuhan sampai akhir. Dia mampu menyenangkan Tuhan. Dia tidak hidup sama seperti dunia. Dia tidak hidup sama seperti ayahnya. Dia tidak hidup sama seperti tetangganya, yaitu kerajaan Israel yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Hosea. Tetapi hidup berdosa dan menyembah berhala. Dia tidak hidup sama seperti mereka, tapi dia hidup menyenangkan Tuhan. Dia hidup membuat Tuhan senang. Ya, bahkan ketika dia sakit, Raja Hizkia ini pernah sakit sudah parah. Dan setelah sakit datang Nabi Yesaya berkata begini, Tuhan suruh Nabi Yesaya sampaikan kepada Hizkia bahwa pergi saja ke keluargamu, ketemu keluarga, karena engkau akan mati. Aduh, saudara, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Masih sedih, dia masih muda, ya, dia masih muda, lalu semua mati. Yang bicara ini bukan dokter, tapi Tuhan. Tuhan sudah bilang dia mau mati, ya. Tetapi karena dia cinta Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika dia dengar berita itu, dia berdoa kepada Tuhan, dia menghadap dinding dan nangis kepada Tuhan seperti anak kecil. Dengan tulus dia menangis, Tuhan, mengapa saya akan mati? Tidakkah engkau ingat bahwa aku hidup benar di hadapan engkau? Dia datang dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu doa yang paling cepat dijawab Tuhan, ya. Belum sampai 5 menit. Karena Nabi Yesaya baru di pelataran istana. Tiba-tiba Tuhan bicara. Yesaya kembali ke Hizkia, raja umat. Sampaikan, dia tidak jadi mati. Luar biasa, ya. Dia nggak jadi mati. Aku akan tambahkan lagi umurnya 15 tahun lagi. Amin. Luar biasa. Itu doa yang luar biasa. Doa seorang yang mencintai. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kalau kita hidup berbeda dengan dunia ini, kita tidak berkompromi dengan dunia ini, kita tidak berjinak-jinak dengan dosa, maka saudara-saudara, doa-doamu tidak akan terhalang di hadapan Tuhan. Doamu akan masuk ke hadirat Tuhan dan Tuhan pasti menjawab doa saudara. Amin. Saya percaya semua kita ada kerinduan, keinginan-keinginan, ada doa-doa. Amin. Mungkin sudah minta ini, minta itu, Tuhan belum jawab sampai hari ini, ya. Belum jawab. Tetapi saya percaya ketika engkau mau ambil keputusan hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berbeda di hadapan Tuhan, berbeda dengan orang-orang dunia, engkau hidup menyenangkan Tuhan, maka saya percaya, yakinlah Bapak Ibu, saya pasti jamin Tuhan pasti menjawab doa-doa saudara. Oh, pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah kita harus berani melawan arus dunia. Tuhan sementara mencari anak-anak Tuhan yang demikian. Tuhan sementara mencari hamba-hamba Tuhan yang demikian, yang akan dia berkati, yang akan dia angkat, yang akan dia promosikan dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ini saudara-saudara, mungkin kita berkata,
Pak Pendeta, saya ini manusia lemah, saya ini manusia biasa, sudah sekali jatuh dalam dosa, saya tidak mampu hidup benar, saya tidak mampu hidup kudus. Memang kita sebagai manusia seringkali kita sangat lemah dan gagal dalam mempertahankan eksistensi sebagai orang percaya, saudara-saudara. Ya. Saya melihat hari-hari ini, ya sekarang ini, bukan hanya jemaat awam saja yang mudah sekali gagal dan jatuh dalam dosa. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan juga, hamba-hamba Tuhan, bahkan yang sudah terkenal juga gagal dan tidak mampu mempertahankan hidup benar dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Soalnya kan banyak kita dengar, ya, mungkin kalau jemaat kemana-mana banyak, tetapi kalau hamba Tuhan apalagi yang terkenal, dengar ternyata ada dia LGBT, ternyata tuh pimpin pujian itu gay, ternyata tuh pemimpin pujian itu atau singers itu ternyata dia lesbian, ya, atau pendeta itu tiba-tiba berselingkuh, ya. Ada banyak pendeta yang gugur hari-hari ini hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Mereka hanya sibuk sana kemari, sibuk memang melayani, tanpa pribadi mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Semua mereka lemah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan. Yesus sudah memperingatkan. Dan ini menjadi solusi bagaimana supaya kita hidup berkemenangan. Ya, Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41. Yesus sudah ingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurun, tapi daging lemah. Memang itu kenyataan, daging kita lemah, roh kita penurun. Oleh sebab itu solusinya yang Tuhan berikan kepada kita adalah pertama berjaga-jagalah, dan yang kedua berdoa. Harus berdoa, berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga ini artinya siuman, artinya tetap waspada selalu, artinya kita tetap dalam firman, kita tetap selalu membaca Alkitab, kita tetap selalu ke gereja, kita tetap selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu melekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita harus melekat. Saudara tentunya pernah lihat kawat kecil, ya, kawat kecil. Kalau kawat kecil itu, saudara mudah sekali, saudara mau bengkokkan ke kiri, ke kanan, ya, mau digulung-gulung, mudah sekali terbawa oleh apapun yang menjadi keinginan kita. Tapi coba kawat itu ditempelkan dan dilas di besi baja yang besar, lalu saudara bengkokkan, pasti tanganmu ya luka mungkin, ya. Karena kawat kecil yang mudah dibengkokkan tadi sudah sama kuat dengan baja itu, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, hanya Tuhan yang mampu. Amin. Tuhan itu kuat, Yesus itu dahsyat, rohnya perkasa, rohnya luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kalau kita ini bagaikan kawat yang mudah dibengkokkan setan ke sana kemari. Dia permainkan kita, dia goda dan kita jatuh dan jatuh terus, begitu lemah, dan kita Pak Pendeta saya tidak mampu. Tapi mari kita melekat kepada Tuhan. Amin. Dia yang luar biasa. Mari kita melekat kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita, melalui doa kita senantiasa, melalui hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita melekat kepada Tuhan setiap hari, supaya kita kuat. Roh memang penurun, tetapi daging lemah.
Yang jadi masalah, mana yang kuat, rohmu atau dagingmu, ya? Jadi masalahnya di situ, saudara-saudara. Mana yang lebih kuat, roh atau keinginan daging kita, keinginan dunia? Itu tergantung siapa yang mau beri makan lebih banyak. Ya. Kalau keinginan dagingmu yang kau lebih banyak beri makan, sementara keinginan rohmu kurang gizi, maka keinginan daging akan semakin besar, semakin berotot, semakin kuat. Bahkan kalau dia olahragawan, dia akan jadi seperti olahraga Jepang, yaitu pesumo. Pesumo besar, ya. Saya ilustrasikan ini itu bagaikan keinginan daging. Lalu karena roh kita ini kurang diberi makanan bergizi, keinginan roh kita, maka dia itu kurus, maka menjadi seperti pertinju kelas layang, ya, layang-layang, ya. Kalau bakalai ini pesumo ratusan kilogram dengan petinju kelas layang yang kecil kurus, mana yang kalah? Pasti yang kelas layang-layang ini itu cuma diangkat, dibanting, ini pesumo. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Kalau keinginan daging kita ini bagaikan pesumo yang besar, sementara keinginan rohani kita ini, manusia rohani kita ini kecil, kerdil kelas layang-layang, itu yang mengakibatkan kita tidak pernah menang. Kita akan kalah terus dan tunduk kepada keinginan setan. Tetapi sebaliknya, kalau rohani kita ini yang diberi makanan bergizi terus, dipelihara, maka dia akan menjadi seperti petinju pesumo yang besar, dan keinginan daging kita menjadi kerdil. Saya pasti jamin kita akan hidup berkemenangan. Amin. Beri makanan dengan apa? Yaitu selalu baca Alkitab. Amin. Beri makanan dengan apa? Selalu memuji Tuhan. Beri makanan dengan apa? Selalu tunduk dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari pagi, bangun pagi. Sebab ada yang bangun pagi tidak berdoa, langsung lihat HP. HP-nya sudah disebar. Tidak berdoa. Apalagi ini ada siaran-siaran bola kaki, ya. Saudara-saudara tidak tidur semalam-malaman, ya. Bangun pagi tidak berdoa lagi, langsung lihat HP lagi. Hari setelah bangun pagi langsung berdoa. Amin. Siapa yang mau begitu? Amin. Setelah bangun pagi langsung berdoa, jangan ambil HP, ya. Sebab ada sekarang sampai tidur dengan HP, ya. Itu saudara, 1x24 jam dengan HP terus menerus, ya. Jadi saya mau bertanya begini, kekuatan rohani apa yang saudara akan dapatkan dari situ? Kecuali kau nonton YouTube dan dengar khotbah-khotbah, itu apa? Amin. Tapi kalau hanya nonton yang tidak berguna, itu tidak ada nilai rohani dalam diri saya dan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mampu melawan arus dunia ini? Kita harus kuat. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Rohani kita terus hidup. Saudara, saya mau bertanya, ikan apa yang mudah terbawa arus? Siapa yang sudah tahu ikan apa yang mudah terbawa arus? Benar ya, ikan mati. Kalau sudah mati, mudah sekali terbawa arus. Demikian dengan roh. Ya. Kalau rohani kita lemah, kalau imanmu lemah, kalau rohani kehidupan rohanimu lemah, bahkan akhirnya mati. Pantaslah kita mudah sekali terbawa arus dunia ini. Tapi marilah kita seperti ikan hidup, apalagi seperti ikan salmon.
Saudara belajar ikan salmon, saudara pernah lihat ikan salmon? Mungkin kalau makan pizza ada yang pakai salmon, ya. Tapi kalau saudara saya nonton di TV salmon itu uniknya adalah dia itu karena dia mau bertelur di hulu, maka dia dari laut dia akan melawan arus, ya. Dia akan melawan arus walaupun air terjun dia akan berusaha naik ke atas, ya. Walaupun sampai mati. Memang mereka pada akhirnya setelah di hulu selesai bertelur mati. Tapi ada generasi baru yang muncul, ya. Itu telur-telurnya itu, saudara-saudara, ya. Dia akan berjuang demi suatu tujuan untuk supaya melahirkan yang baru, melahirkan generasi berikutnya. Dia akan terus berjuang melawan arus, walaupun harganya mahal. Saudara-saudara, mari kita belajar dari ikan salmon, ya. Kita harus hidup rohani kita. Kita harus kuat rohani kita. Kita harus sedang rohani kita agar kita mampu melawan arus dunia yang begitu besar dan kuat yang bisa menggila siapapun. Saudara-saudara, sehingga kita melahirkan hal-hal yang berguna bagi mereka. Amin. Seperti salmon tadi, melahirkan generasi baru. Kita melahirkan banyak jiwa-jiwa. Kita berdampak bagi banyak orang. Kita diberkati Tuhan. Kita dipakai Tuhan. Dan banyak jiwa datang pada Tuhan melalui hidup kita. Amin. Kalau kita berani melawan arus dunia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi firman yang saya baca tadi berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Mari kita jangan menjadi musuh Tuhan. Mari kita bersahabat dengan Tuhan. Amin. Dengan dunia, ya. Dan barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan diri musuhnya Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan. Amin. Hanya Tuhan saja. Saudara-saudara, biarlah firman Allah ini memberkati Bapak Ibu, supaya kita bukan cuma rohani di gereja, tapi tunjukkan di dunia luar bahwa engkau berbeda. Amin. Engkau anak Tuhan. Engkau orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara-saudara, tunjukkan di dunia luar, dunia yang gelap, bahwa engkau mampu menjadi garam dan terang dunia. Amin. Artinya memberkati banyak orang melalui cara hidup saudara. Sekian. Kiranya firman Allah ini memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Tuhan, ku menyenangkanmu. Mari kita senangkan Dia. Tuhan,